Karena juga saya Ketua Umum DPP National Corruption Watch dan saya didampingi oleh Wakil Ketua Umum saya, Bung Ardiansah, dan juga ada sahabat saya ini, lawyer Bung Elres, mendampingi untuk klarifikasi ya katanya dari kawan-kawan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Saudara Hotman Paris dan Saudara Raffi Ahmad. Dalam hal ini, apapun yang disampaikan oleh Saudara Hotman Paris tadi pagi dengan Saudara Raffi Ahmad dan Saudara Rofi yang dibilang sebagai corporate lawyernya mereka, dalam hal ini DPPNC menyampaikan bahwa fungsi penegakan hukum itu bukan ada di DPPNCW. Kami di DPPNCW ini hanya mengkanalisasi setiap pengaduan masyarakat yang datang ke NCW. Jadi itulah gunanya ada kanal pengaduan masyarakat kami buka bagi masyarakat yang mengetahui ada upaya-upaya atau tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme, itu kita absorb semuanya. Tapi untuk kawan-kawan ketahui semuanya bahwa tidak semua pengaduan masyarakat ini kami sampaikan melalui media atau channel-channel kita. Ada hal yang menurut kami tidak masuk kepada logika, hanya seperti fitnah tanpa bisa diiringi dengan dukungan-dukungan fakta, data dan segala macam, kami tidak akan lanjutkan. Jadi tidak semua pengaduan masyarakat itu akan kami sampaikan ke publik. Jadi ini yang harap diketahui juga oleh Saudara Hotman Paris ini, abang paten kita ini, bahwa kami tidak nyinyir. Kami lembaga yang terdaftar di Kesbangpol dan memang fungsi kami adalah menjadi bagian jembatan informasi dari masyarakat yang tidak berani menyampaikan semua informasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dan turunan perbuatan melawan hukum lainnya. Nah, jadi agak dipisahkan ini. Kalau kita dibilang untuk berdebat terkait dengan data, terkait dengan ini, itu biarkanlah aparat penegak hukum yang menyelesaikannya, yang meneruskannya. Yang penting kita support terus dengan data, informasi, dan kemungkinan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu terjadi gitu. Jadi dan kami pun tidak berniat melayani debat kusir yang bukan ranah kami juga. Makanya tadi dengan Bang Eres, lawyer kita ini menyampaikan, ya kita sampaikan fakta-fakta yang menjadi tugas kami sebagai lembaga anti rasuah, lembaga LSM anti rasuah. Mungkin itu aja ya. Bang, yang menarik tadi abang bilang dapat laporan dari masyarakat, lalu abang saring sendiri. Ya. Secara pure yang mau. Nggak sendiri, kami ada tim. Ya, mengatakan secara banyak dan bukti-bukti yang kuat itu laporannya berapa orang atau bagaimana, Bang? Hingga saat ini ada 2 laporan yang sudah kami konfirmasi terkait dengan ada dugaan itu. Bang, yang namanya oleh si pelapor, abang saya itu apa bang? Dalam hingga saat ini masih kami dalami dan kami pelajari. Kalau bukti-buktinya Bang. sendiri, Bang, Iya. dari ada berkas transparan kah atau? Iya. Kami belum bisa menyampaikan di sini karena ini kan akan tahap berikutnya akan kami sampaikan ke aparat penegak hukum. Tapi kan yang namanya hukum ya Bang ya, di saat Raffi bilang nggak akan bawa kerana hukum soal laporan yang ini. Jika seandainya menurut kami ini cukup bukti dan secara hukum ini memang harus kita teruskan ke penegak hukum, akan kami teruskan ke penegak hukum. Okay. Jika seandainya hasil dari review kami, nanti analisa dan kajian kami internal di DPPNCW dan berkoordinasi dengan tim lawyer kami nanti, mungkin nanti akan kami sampaikan lagi apakah ini layak dijadikan aduan yang memiliki delik yang bisa dilanjutkan nanti. Oke, Bang, yang namanya pencucian. Aduannya seperti apa, Bang? Aduannya bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian adanya tindak pidana lanjutan dugaannya ini yang melibatkan saudara R ini. Nah, ini kan masih terus kami dalami, makanya kami pun tidak mau gegabah menyampaikan bahwa ini akan segera kami gulirkan, selanjutnya kami berdebat, nggak ada gunanya. Artinya pihak abang dari NCW sendiri sudah memiliki bukti-bukti. Iya. Yang namanya pencucian uang itu kan harus ada bukti Tindak transfer pidana bank. utama. Ya, kalau dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah
perbuatan melawan hukum turunan setelah adanya tindak pidana utamanya. Tindak pidana utamanya itu ada berdasarkan laporan yang kami terima. Biasanya TPPU itu ada Transfer sebuah uang. transaksi yang Transaksi berganjil uang, gitu ya. Begini, tindak pidana pencucian uang itu kan ada 3. Oke. Satu namanya placement, 2 layering, 3 namanya integrating. Jadi nggak hanya ada orang tiba-tiba menerima uang besar habis itu dianggap tindak pidana pencucian uang, tidak. Placement ini dia menempatkan, mempercayakan sejumlah uang, ditempatkanlah pada orang-orang tertentu, bentuknya bisa nomini, atas nama atau segala macam. Yang kedua itu layering. Layering ini dilakukan dengan membuat ada holding perusahaan, ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan, ada akun-akun berikutnya di bawah. Ya kan? Kemudian yang namanya integrating. Integrating ini prosesnya merger, akuisisi segala macam. Nah, disinilah kita lihat dari 3 kemungkinan TPPU ini di bagian mana yang masuk masuk di akal ini. AA yang mana? Oh, ini lagi kami pelajari. Oh iya, oke. Oke. Tapi dalam informasi yang abang dapat, aliran atau putaran dana hitam pada Raffi nilai tersebut berapa tuh bang? Ya seperti yang disampaikan, dugaan kami itu ya ratusan miliar. Dari tahun berapa bang adanya aliran dana hitam itu? Kami belum bisa memastikan pertama startnya itu kapan, karena yang dikatakan dalam bentuk angka. Oke. Bang, tapi ini kan merupakan tuduhan serius ya bang ya. Terlebih lagi Raffi itu kan maksudnya pamornya cukup besar di masyarakat, exposure-nya. Apa membuat tim abang sendiri cukup yakin dengan apa yang abang punya, padahal itu belum sedemikian detail untuk dianalisa? Begini, kami bukan menuduh, kami memastikan bahwa Raffi ini benar-benar melakukan. Yang kami sampaikan, coba baca lagi video kami dari awal, bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh artis R ini. Nah, bukan tuduhan loh. Ada dugaan berdasarkan dari pengaduan masyarakat yang kami terima dan sudah kami coba pelajari dari awal, sehingga menurut kami jika pengaduan masyarakat ini tidak kami sampaikan, kredibilitas kami sebagai LSM NCW pun nanti dipertanyakan sama masyarakat, apa gunanya dibuka pengaduan masyarakat tapi tidak diteruskan apa yang kami sampaikan. Lebih kepada itu. Jadi bukan tuduhan, ini saya klarifikasi, bukan tuduhan dan fitnah kepada Raffi, tapi kami hanya mengingatkan bahwa ada pihak yang mengatakan ada dugaan bahwa Raffi ini menerima ini segala macam dengan modus-modus seperti ini yang sudah kami ceritakan. Dan kami sampaikan juga bahwa ada 2 akun yang atasnamakan saya, itu bukan akun saya. Ya, saya klarifikasi di sini, bukan akun saya dan kami tidak pernah membuat akun tersebut. Itu hanya mencatut nama dan mengambil foto saya mungkin dari internet. Raffi kan bilang kalau sumber kekayaan dia pure dari hasil kerja kerasnya kan ya bang. Ya. Nah itu apakah pihak dia sendiri sudah menelusuri hal itu juga sehingga mengeluarkan statement seperti ini? Kami secara sekilas mereview apa yang disampaikan oleh saudara Raffi Ahmad ini, bahwa dengan kerja keras dia selama 17 tahun dan kita mengetahui ada beberapa tahun jeda saudara R ini yang tidak beraktivitas karena harus direhabilitasi. Kemudian disampaikan juga tadi bahwa pada saat COVID didirikanlah perusahaan dan akhirnya dalam waktu 3 tahun terakhir ini dia bisa mendapatkan meleverage kekayaan dia hingga nilainya triliunan. Bagi kami di LSM NCW ini mempelajari tindak tanduk, mempelajari aktivitas keuangan itu kita melihat dari histori. Apa ya secara logika? Dalam waktu 3 tahun orang bisa memiliki kekayaan triliunan. Nah, untuk ini tetap masih dugaan. Kawan-kawan tolong jangan menimbulkan kegaduhan lagi bahwa ini hanya dugaan dan dalam masih proses dipelajari dan direview. Nah, bagi kami di LSM Anti Rasuah, kami pun punya prinsip bahwa tidak semua pernyataan-pernyataan yang kami sampaikan ini tidak kami seleksi dahulu dan tidak langsung menjadikan tuduhan si Raffi ini adalah penjahat pencuci uang, tidak. Ini saya klarifikasi bahwa ada dugaan yang disampaikan oleh masyarakat menyampaikan ada uang seseorang yang diinvestasikan ke Raffi, tapi belakangan Raffi saudara R ini
tidak bisa dihubungi, ya kan? Minta tolong sekali supaya ini. Saya bilang baik. Tapi kami di NCW tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah fakta, karena harus dugaan dulu. Nah, ini yang kami pelajari hingga akhirnya yang menjadi momentum kami begitu disampaikan tadi bahwa perusahaan ini dibangun dan mulai dibesarkan itu tahun 2020 sejak Covid. Nah, logika sederhana bagi kita orang keuangan, basic kita keuangan, basic kita juga bisnis, kami juga memiliki bisnis. Meleverage keekonomian dalam waktu 3 tahun kita bisa hitung-hitungan. Tapi kita nggak mau masuk ke ranah debat bagaimana perkalian ini didapatkan. Cuma kami berharap bagi semua pengusaha muda, semua entrepreneur muda, semua artis, semua aktivis, semua siapapun lah yang bergerak di Indonesia, wajar atau tidak wajarnya itu masyarakat bisa menilai. Jadi kalau seandainya wajar aja dia kerja pagi sampai malam, banyak orang kerja di pagi sampai malam, bahkan ada yang nggak tidur. Tapi yang 2 orang itu tadi abang sebut bang, itu memang kategori pengusaha kah, pemerintahan kah, atau seperti apa akhirnya mengindikasi diduga Raffi menerima uang? Yang menyampaikan kepada masyarakat, kami tidak bisa menyampaikan profilnya. Bang tadi kan bilang Raffi susah dihubungi bang ya. Nah pagi ini Raffi dan Hotman menanti kedatangan abang tuh. Oh bukan, maksudnya bukan saya yang susah dihubungi, yang menghubungi Raffi atau yang ini. Tapi orang yang memiliki ini berdasarkan pengaduan masyarakat mengatakan Raffi udah susah dihubungi. Tadi perihal abang ditunggu tadi kedatangannya ya oleh Raffi dan Hotman Paris tuh, memang abang sudah diundang langsung atau gimana sih? Saya nggak diundang langsung. Kalau terbuka kayak gitu kan bukan undangan namanya. Pertama. Terus yang kedua, kami tidak melayani debat sesuatu yang sifatnya ini masuk ke ranah ya. Dan kalau untuk pembuktian kan bukan di depan kawan-kawan sebenarnya. Kenapa saat ini kami menerima untuk mengklarifikasi ini? Karena ranah yang dibuka oleh saudara Hotman Paris ini bukan ranah debat yang patut kita hadiri, begitu ya Bang ya? Bang juga Bang Hotman dan Raffi juga menjelaskan tadi kalau emang bukti tunjukkan bukti katanya, jangan cuma nyanyi statement aja. Begini, bukti itu biarlah aparat penegak hukum yang menindaklanjutinya, karena LSM NCW ini bukan penegak hukum. Kami hanya bisa melakukan pencegahan, kami hanya bisa melakukan pengaduan, mengkanalisasi pengaduan masyarakat, dan ini harusnya para penegak hukum yang menindaklanjuti. Kan ada KPKI, ada Barreskrim Polri, ada Kejaksaan Agung, ya kan. Jika ada aliran yang tidak wajar, PPATK harusnya bisa menyajikan itu. Dan masyarakat pun sekarang kan sudah cerdas. Nah, banyak hal yang harusnya selama ini masyarakat bisa tahu lebih banyak, ternyata kan di tengah jalan beritanya berhenti. Bang, tanggapannya bang, kalau ini masih dugaan, kenapa NCW berani ngeluarin statement sampai seperti ini bang ya? Apa enggak ini enggak blunder bang? Pernyataan kami coba ulangi lagi. Enggak, maksudnya kalau memang masih dugaan bang, kenapa ini sudah ramai bang gitu? Takut blunder gak bang dari NCW sendiri bang? Bagi kami, coba fungsi kami LSM ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki cita-cita Indonesia ini bisa bersih dari korupsi dan nepotisme. Kami buka pengaduan masyarakat. Kira-kira kalau kami tidak mengkanalisasi setiap pengaduan masyarakat ini, yang menurut logika dan kajian kami di internal di NCW, dan kami sudah berkonsultasi dengan tim pengacara, kira-kira berani nggak kami menyampaikan. Tapi kembali kami sampaikan, dugaan ini biarlah aparat penegak hukum yang menindaklanjuti, karena kami bukan penegak hukum. Gitu. NCW sendiri sudah berapa lama bang menganalisa? Dari 2010. 2010 loh. Apakah memang kebetulan saja momen saat ini baru di blow up sedikit-sedikit? Terus seperti apa nih bang? Sebenarnya dari 2010 beranjak ke 2013 dulu kita ini besar sekali. Kemudian karena memang untuk membiayai organisasi sebesar ini luar biasa, pada saat itu saya konsentrasi untuk pekerjaan, saya tidak memberikan support full. Tapi belakangan ini karena agak lega-lega sedikit ya kan, nah disinilah kami mulai melihat kawan-kawan di LSM anti rasuah lainnya agak slow down. Mungkin teman-teman bisa melihat aktivitas kawan-kawan lainnya bahwa terjadi penurunan aktivitas untuk mengungkap tindak pidana extraordinary crime ini. Ya, makanya NCW yang ini.
Bang, tadi ada kemungkinan dari Raffi bilang ini dari unsur politik ya, karena dia garda terdepan sebuah paslon, ada ke arah ke situ Bang. Nah, tanggapannya dari cewek seperti apa Bang? Coba kawan-kawan lihat, ada nggak satu ornamen politik di kantor kita? Satu aja. Ada nggak? Bahkan kami udah lihat lukisan belum? Semua lukisan capres-cawapres kita lukis. Ada nggak yang sentimen kami? Tidak ada kan? Berarti kami tidak ada pretensi apa-apa. Cuman kami selalu mengatakan bahwa pilihlah pemimpin yang tidak terduga korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika mengarah kepada salah satu paslon, silakanlah masyarakat yang menilainya. Nah. Bang, berarti update-nya pergerakan nanti dari NCW sendiri apa nih Bang atas menemukan bukti-bukti? Oh, kami akan terus mendalami, melakukan kajian apakah ini memang cukup bukti untuk kita teruskan ke aparat penegak hukum dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi yang pada saat ini lagi kami dalami. Jika seandainya memang cukup rasanya, ya memang harus kami teruskan. Karena ini penting untuk penegakan hukum terkait dengan extraordinary crime ini. Dan jika seandainya tidak ada yang meneruskan, terus siapa yang membuat Indonesia ini bisa jadi lebih bersih lagi? Kalau bukan kita, kalau bukan kawan-kawan semua wartawan ini. Ini media ini kan kanal bagi masyarakat, mencerdaskan masyarakat bahwa ada tindak pidana yang selama ini orang tidak sadar itu terjadi. Bahkan ada orang yang nggak sadar menerima hasil dari tindak pidana korupsi loh. Kita bukan menuduh karena dia nggak sadar. Oke. Bang, tadi kan abang bilang untuk pejabat yang mencuci uang di Raffi Ahmad ada inisialnya. Nah, ini saya belum boleh menyampaikan ini sampai benar-benar ini. Tapi yang menyampaikan ini katanya saat ini lagi berada di lembaga pemasyarakatan. Oke. Untuk lapor itu sendiri masuknya kapan ya Bang, di Abang? Nanti kami sampaikan. Oke. Bang, tadi kan bahwa usaha 3 tahun langsung meledak begitu aja di luar. Abang sebagai juga pembisnis, sebagai ini nggak ya logika kurang masuk akal gitu ya. Berarti dalam arti abang di sini juga sudah menganalisa pajak. Kami menganalisa sebaran perusahaan yang dimiliki oleh saudara R ini, karena apa yang dugaan yang kami sampaikan ini kan bukan dugaan yang main-main. Karena itu kami mempelajari, kami sudah mengambil beberapa informasi terkait dengan holding yang dimiliki ini, kemudian afiliasi perusahaannya, kemudian ada subsidiary perusahaan dari Rans ini yang jaringnya ini sudah kami dapatkan. Oke, Bang, tadi kan pencucian uang ini ada 3 model ya. Tadi abang sejauh ini yang abang pelajari, yang atas inisial R itu yang mana? Kalau dari model pencucian uangnya, kalau dari apa yang kami pelajari, bisa jadi salah 2, bisa jadi ketiga-tiganya. Cuman untuk saat ini masih proses review. Jadi kami tidak bisa memastikan bahwa dari placement, layering sama integrating itu mana yang ini. Maksudnya kami belum bisa menyampaikan karena ini kan nanti masuk ranahnya jauh lebih melebar lagi. Jadi. Bang, tadi menyebutkan ada 2 pelaporan ya. Nah, itu yang satu yang tadi abang sebut sedang menjalani di lapas. Ya. Apakah itu berinisial W? Saya belum bisa nyampaikan ini. Yang satu lagi mungkin dari kalangan pembisnis atau dari politik? Dari kalangan pebisnis, nggak ada hubungan dengan politik. Makanya kalau ada yang mengatakan gara-gara saudara R ini adalah ini, nggak ada hubungan. Makanya saya bilang saya sangat senang kawan-kawan datang ke kantor DPPNC ini melihat ada nggak satu ornamen aja di sini yang terkait dengan partai politik. Mulai dari pagar sampai dengan ke dalam, kalau perlu naik ke ruangan saya nanti. Tapi sekarang Bang, politikus dan bisnismen menjadi satu juga Bang. Politikus ini. 2 ini mana yang paling banyak memberikan yang tadi abang sebut titipan bahasanya? Dari 2 pelapor ini mana yang paling Kami banyak? belum bisa menyampaikan itu. Karena nilainya itu dari keduanya ini kan harus benar-benar kami dapatkan berdasarkan bukti dan fakta yang kami lihat alirannya. Tapi tadi abang sebut yang pertama itu kan ratusan miliar ya. Apakah lebih yang satu ini? Bisa jadi. Bisa lebih. Bisa jadi. Oke Bang, berarti dengan apa yang Raffi dan Hotman klarifikasi hari ini membantah ya Bang ya? Iya. Tapi NCW tetap menelusuri Bang ya? Fungsi kami memang seperti itu. Ya, fungsi kami adalah menindaklanjuti setiap adanya laporan pengaduan masyarakat sehingga bagaimana citra penegakan hukum di Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini kan dikatakan tajam ke bawah tumbul ke atas, dan ini jangan sampai terjadi lagi. Anggaplah
apa yang NCW lakukan ini memberikan warning bagi orang-orang yang terduga ini, jika memang mereka melakukan, berhentilah melakukan. Bagi mereka yang didekati oleh oknum-oknum untuk melakukan, jangan lakukan. Bang, akankah mengarah ke gedung KPK nantinya, karena kan ini menyangkut TPPU juga ya? Masih dalam diskusi kami dengan tim pengacara. Bang, selama menganalisa apakah sudah dikomunikasi juga dengan PPATK, Bang? Dan hasilnya seperti apa, Bang, jika sudah, Bang? Secara informal kami sudah berkomunikasi. Hasilnya seperti apa, Bang? Hasilnya dalam proses kajian. Lumayan lama juga. Bang Erlas mungkin Ya, sebagai Bang tim Erlas kuasa ada- hukum gimana? ada. Ya, silakan Bang. Jadi begini ya teman-teman, saya perlu klarifikasi juga di sini ya, biar ini kita tidak blunder kemana-mana pemberitaan atau salah kaprah ya, Ya. bahwa kami ini udah berkenalan udah lama kan. Kami ini berdiri 97-98 ya, kami ini teman-teman lama sebenarnya. Jadi kami di sini teman-teman NCW ini tidak terafiliasi dengan partai mana. Ini kita janjikan dulu ya. Ya. Atau dengan calon-calon Manapun. itu enggak ada. Dan tadi pun kita klarifikasi ya, di Ya. atas saya klarifikasi kembali biar tidak kemana-mana, ini kan momentum mau pemilu, jadi jauh dari api panggang, dan benar-benar ini purenya murni. Teman-teman saya, saudara-saudara saya ini benar-benar ada yang dalam pikiran teman-teman ini ingin satu aja, gerakan reformasi 9798 ini sampai di mana titiknya, yakni masih satu yang terganjal, pengungkapan tentang korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia penyakit yang sangat mewabah di masyarakat, sehingga teman-teman ini lahirlah, berdirilah NCW ini, ya kan, keresahan, kegalauan, kerinduan. Dan selama ini teman-teman ini selalu mendapatkan pengaduan, berbagai macam pengaduan, akhirnya dikaji. Selama ini dapatlah dari dua orang tadi, Yeah. sumber tadi dua yang layak untuk dinaikkan. Cuman saya tadi bilang ini perlu kita kajian lagi, Kaji lagi, Kita di dalam. kajian mendalam. Ya. Nah, kalau terbukti semua, pasti langkah kami, Ya. saya tim hukum yang diminta oleh saudara saya untuk menindaklanjuti dari temuan-temuan. Ini saudara-saudara saya ini sangat-sangat profesional ini, semua baik, mereka luar biasa teman-teman ini. Ya kan? Saya juga atas nama pribadi dan masyarakat menginginkan teman-teman pers untuk mengawal bersama apabila teman-teman NCW mau mengambil langkah selanjutnya. Ya. Dan mengenai ada tawaran-tawaran debat dan lain sebagainya, wah, kami bukan dalam hal itu. Kami dalam hal ini kalau terbukti secara sah dan meyakinkan akan melanjutkan prosesnya itu entah ke kejaksaan Ya. atau KPK. Kami tidak melayani debat-debat yang lain ya. Ya. Jadi pertama dan utama, teman-teman NCW, kami yang berdiri di sini tidak punya kepentingan dengan partai-partai atau calon-calon tertentu. Tidak. Tidak. Ini murni. Dan mengenai orang dua yang disampaikan oleh saudara saya tadi, itu benar adanya. Ya. Benar adanya, dan teman-teman ini, saudara saya ini sudah memiliki bukti yang cukup, cuman saat ini belum bisa di-sharekan ke teman-teman. Harapan saya teman-teman tetap menjaga, ya, kita saling menjaga dalam hal ini, ikut mengawal. Dan jangan sampai gaduh lah, jangan sampai gaduh. Momen pemilu ini sebenarnya kalau orang menyampaikan gara-gara saudara Erni adalah pendukung salah satu paslon, jangan dibawa ke sana. Karena proses penindakan penegakan hukum jangan selalu dibawa ke ranah politik. Karena kalau dibawa ke ranah politik semuanya akan campur aduk, nanti praduga lain akan timbul. Kami beberapa kali menyampaikan dugaan-dugaan ini, semuanya di akhirnya begitu kami sampaikan terkait dengan Mires 2000 versi 5 dibatalkan kan pembeliannya. Excalibur menerima 100 miliar, bagaimana pertanggungjawabannya? Coba nanti kawan-kawan ikuti apa yang saya sampaikan dari awal. Sekarang mulai muncul satu-satu. Food estate muncul nggak? Jadi yang kami sampaikan ini bukan fitnah, bukan hoax. Kami sudah melakukan kajian
kami mengirim kawan-kawan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Nanti akan ada lagi hal-hal yang kami sampaikan di NCW. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bang ya Bang Ardi ya. Jadi bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya selama ini tidak terungkap, tidak ada kawan-kawan LSM lain yang menyampaikan, kami sampaikan. Bang, yang kedua ini sudah abang yang datangin atau mereka yang datang ke sini? Karena salah satunya kan sedang berada. Kami belum bisa menyampaikan teknis bagaimana penyampaiannya, karena itu kan akan nanti kalian ikuti nanti kan kemana saya pergi dan segala macam kan. Tapi nanti NCW sendiri akan terbuka nggak sih untuk duduk bareng sama R dan kuasa hukumnya? Wah, kalau nanti kita duduk bareng, kalian bilang udah selesai pulang. Tapi kan tadi diajak tabayun, Bang. Saja. Ya. Sebelumnya kan sudah banyak juga kan yang membol up ini, tapi ya seperti yang mengatakan tadi down lagi gitu. Begini. Kami boleh dicek. Kami tidak terafiliasi dengan siapapun. Kami tidak disupport oleh siapapun. Kami benar-benar swadaya dari kami para pengurus, dari kawan-kawan partisan yang ada di mensupport selalu NCW, nggak ada hubungan dengan siapapun. Jadi kalau dikatakan akan dudukkah nanti dengan Raffi Ahmad, kita lihat. Kalau seandainya memang proses hukumnya ini akan berlanjut segala macam, berarti kan kita duduknya di tempat lain, artinya di tempat penegakan hukum. Kalau seandainya nanti ada hal yang perlu kami sampaikan di luar dari itu, ya kan, mungkin kalau silaturahim jangan sampai nanti kita bertemu di luar kalian pikirkan duduk barang ini, bukan. Tidak ada hubungan personal antara saya dengan Raffi Ahmad, nggak ada sama sekali. Oke Bang, selain RA ada lagi pihak artis lain yang terlibat terafiliasi karena dulu sempat ada berita-beritanya. Iya, coba siapa artisnya kira-kira? Saya nggak tahu, makanya mungkin ada pengaduan ke Abang. Kalau seandainya saya kasih kode iya atau enggak? Hanya RA aja. Iya, sementara kami sampaikan RA karena yang diminta itu adalah saudara R ini. Dan ini yang masih dugaan ya, jangan nanti kalian kaitkan tiba-tiba ada lagi. Jangan. Jangan, ini mau pilpres kita dengan 14 Tapi Februari. sekali lagi Bang, sudah berkirim surat ke KPK ataupun ke Ini dalam proses kajian kan. Setelah ini kita kaji, kita lakukan pendalaman bukti-bukti yang ada, kemudian saksi-saksi yang nanti siap jika seandainya dibutuhkan, ya kan kami ini kan. Ini masih berproses. Jadi ya kami bukannya mau nyinyir, enggak. Kami hanya sekali bicara, tapi mungkin dari pengacaranya R ini yang lebih nyinyir dibandingkan kami. Oke Bang, yang menarik adalah kalau ketika nanti Raffi seandainya ingin didampingi oleh Abang juga untuk bareng-bareng KPK, gimana Bang? Konteksnya apa? Ya untuk transparansi terhadap apa yang sudah ada praduga dalam masalah ini Bang. Nanti itu teknisnya karena kan jarang sekali orang yang mengadu dengan yang diadukan bareng-bareng ke KPK kan jarang sekali dan tidak pernah terjadi malah. Bang, apakah Abang dari pihak NCW ini mendapatkan informasi tambahan dari organisasi atau LBH lain? Ada. Contohnya apa? Kami tidak bisa sebutkan namanya pengaduan masyarakat. Oh berarti bukan dari dua paslon lain ya Bang? Kalau di Tidak. Mulai genit. Kalau disebutin namanya ngaduin masyarakat. Iya, namanya ngaduin masyarakat kita. LBH itu saling bersinabung ya. Kami LSM anti rasuah ini kadang-kadang berkomunikasi dengan sesama LSM anti rasuah. Bahkan dengan LSM lain yang terkait dengan kejahatan lingkungan pun kami berkomunikasi karena pasti ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana kan. Setiap tindakan yang menggunakan uang negara, yang menggunakan fasilitas negara, yang ada kaitannya dengan pemerintah daerah dan kerusakan hutan yang diakibatkan karena penggunaan uang negara, pasti kami berkoordinasi dengan kawan-kawan Jakarta, Muardi, segala macam. Ada kesempatan kita berkomunikasi. Oke ya. Oke, Bang. Terima kasih teman-teman, mantap.